mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sejarah Indonesia memiliki alur perjalanan yang sangat panjang, mulai dari era penjajahan hingga sampai pada saat kemerdekaan yang kita rasakan saat sekarang ini. Kemerdekaan kita bukanlah pemberian dari pihak manapun, melainkan hasil dari setiap pengorbanan yang telah dilakukan para patriot bangsa yang tak peduli akan perbedaan kalangan, suku, ras, ataupun agama yang mereka miliki. Semua bergabung dan menyatu menjadi satu dalam satu tujuan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kebebasan tanpa penjajahan, kebebasan tanpa tekanan pihak luar, kebebasan untuk dapat tumbuh dan hidup di tanah yang mereka cintai. 17 Agustus 1945 menjadi buah dari setiap usaha dan pengorbanan tanpa henti. Proklamasi pun menyebar di setiap penjuru negeri. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi saksi bisu atas semua momen sakral yang terjadi di saat tangis tawa bahagia menyelimuti bumi pertiwi. Pancasila yang sebelumnya dirancang dalam sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 oleh 3 orang tokoh penting, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, dan juga Panitia 9, akhirnya dapat disahkan dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perjuangan tak hanya sampai di sana. Dalam kajian sejarah Indonesia, negara kita mengalami 3 orde pemerintahan, yakni yang pertama, pemerintahan Orde Lama. Demokrasi yang berlaku dalam periode ini adalah demokrasi terpimpin, di mana dalam demokrasi ini kita akan mengenal istilah duit tunggal kekuasaan. Maksudnya yakni pemimpin dianggap sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Atau dengan kata lain, kekuasaan saat itu berpusat pada pemimpin atau sekelompok kecil orang yang berkuasa pada orde tersebut. Contoh peristiwa besar yang terjadi pada Orde Lama adalah pembentukan konstituante, pembubaran konstituante, dan juga peristiwa besar G30 SPKI yang menyebabkan turunnya Supersmart sebagai tanda berakhirnya pemerintahan Insinyur Soekarno. Yang kedua, Orde Baru. Demokrasi yang berlaku dalam periode ini adalah demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial yakni presiden bukan hanya berlaku sebagai kepala negara, tetapi juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, presiden memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Pada saat Orde Baru, juga terjadi penyimpangan akan Pancasila, yang tidak jauh beda dari orde sebelumnya. Ditambah, sistem pemerintahan yang otoriter memicu gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengakhiri kekuasaan pemerintahan Soeharto. 3. Era Reformasi. Demokrasi yang berlaku dalam periode ini adalah demokrasi Pancasila. Dengan kata lain, hukum dan segala peraturan yang terbentuk harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila. Dan demokrasi inilah yang berlaku hingga saat sekarang ini. Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani idea yang berarti gagasan, konsep, atau pengertian dasar. Sedangkan logos memiliki arti ilmu. Dengan kata lain, ideologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran mengenai pengertian dasar. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara berarti seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir suatu negara untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila juga dikenal sebagai ideologi terbuka. Hal ini disebabkan karena Pancasila mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman yang senantiasa mengalami dinamika internal. Pancasila dan ideologi dunia. Selain Pancasila, terdapat berbagai ideologi yang ada di dunia. Salah satunya yaitu yang pertama, liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Sedangkan yang kedua, sosialisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme muncul pada bagian pertama abad ke-19, dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan atau humanitarian. Yang ketiga, ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang mementingkan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan kepentingan negara. Sedangkan yang keempat, ideologi konservatif.
Ideologi konservatif adalah sebuah filsafat politik yang menekankan pada pemeliharaan nilai-nilai tradisional dan kestabilan sosial. Ideologi ini cenderung mempertahankan kebiasaan lama, menekankan hierarki sosial, dan menolak perubahan yang terlalu cepat dalam masyarakatnya. Yang kelima, itu ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme merupakan sebuah ideologi politik otoriter yang menekankan pada nasionalisme yang ekstrem. Fasisme cenderung menekankan pada kekuatan negara yang otoriter, penindasan terhadap oposisi politik, serta supremasi ras atau kelompok tertentu. Ideologi ini juga seringkali dikaitkan dengan penggunaan kekerasan dan propaganda untuk mempertahankan kekuasaannya. Fasisme menganut pada paham otoriter yang menekankan pada kepemimpinan tunggal yang sangat kuat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Jadi, Pancasila sebagai nilai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Selain sebagai nilai filsafat, Pancasila juga digunakan sebagai sistem etika. Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, adat, ataupun keasusilaan. Jadi secara istilah, kita dapat mengartikan etika merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral atau perbuatan yang kita lakukan. Jadi, Pancasila dapat digunakan sebagai sistem etika karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai yang ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Contoh pengamalan Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila pertama dapat kita lakukan dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengamalan sila kedua dapat kita lakukan dengan cara bersifat sopan santun dan tegur sapa kepada sesama. Yang ketiga, pengamalan dari sila ketiga dapat kita lakukan dengan melakukan kegiatan bersama-sama. Contoh simpelnya saja yaitu dengan makan bersama. Pengamalan sila keempat dapat kita lakukan atau implikasikan pada saat melakukan diskusi atau musyawarah bersama-sama. Contoh pengamalan sila kelima yaitu dengan membantu orang yang kesusahan atau saling tolong-menolong sesama manusia. Jiwa nasionalis. Perwujudan jiwa nasionalis dapat kita lakukan dengan berbagai hal-hal simpel. Mulai dari yang pertama, cinta tanah air. Dapat dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dan hikmat. Yang kedua, bela negara. Jiwa nasionalisme bela negara dapat kita lakukan dengan cara mencintai lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kebersamaan. Contoh kegiatan kebersamaan yang dapat kita lakukan adalah melakukan berbagai hal bersama-sama, mulai dari makan bersama atau melakukan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, pembangunan dan pengembangan. Pembangunan dan pengembangan dapat kita lakukan dengan cara belajar dan meningkatkan wawasan. Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah sebuah ilmu atau studi mengenai tugas dan kewajiban pemerintah serta hak dan kewajiban seorang warga negara. Sementara pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mendidik para generasi muda dan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang demokratis, partisipatif dalam pembelaan negara. Identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada, dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusi merupakan ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi juga berarti hukum yang akan berlaku dalam negara tersebut, atau disebut juga dengan hukum dasar. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya,
Dengan adanya undang-undang dasar, baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketataan negaraannya. Ada kesepakatan dasar amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mempertegas sistem pemerintahan, yaitu presidensial. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Selanjutnya, perubahan secara addendum dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi yang ada di Indonesia, diikuti dengan undang-undang, kemudian perpu atau peraturan pengganti undang-undang, diikuti lagi dengan peraturan pemerintah, baru diikuti dengan perda atau peraturan daerah. Apa itu negara? Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Atau dengan kata lain, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya, ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Jadi demokrasi dapat diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pakar ilmu politik Indonesia, Miriam Budiarjo, merujuk pendapat Henry B. Mayo, menyebutkan beberapa prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, adanya keanekaragaman perspektif dalam melihat persoalan. Yang kedua, adanya perubahan dan dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, resolusi konflik dilakukan secara damai dan melembaga. Yang keempat, adanya batasan pemakaian kekerasan seminimal mungkin. Yang kelima, adanya jaminan tegaknya keadilan. Yang keenam, adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menjunjung hak asasi manusia. Jum Anggraini mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kewarganegaraannya, menghormati dan melindungi hak kemanusiaan, adanya kesatuan mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, adanya suatu sistem hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Secara harfiah, hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir, secara kodrat yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia antara lain. Yang pertama, pendegakan melalui undang-undang. Yang kedua, pembentukan Komisi Nasional. Ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat, penegakan melalui proses pendidikan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasionalisme. Fungsi wawasan Nusantara secara umum berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk menyelenggarakan negara, membentuk dan membina kesatuan bangsa negara Indonesia. Menurut para ahli, wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional, pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta wawasan kewilayahan. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, yang akan menjamin identitas,
integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.